Hai, sudah lama kita tidak berchat-chat ya kan? Oke, mari kita mulai ceritanya. Jadi, banyak hal yang terjadi di minggu ini. Aku ceritain dulu ya dari hari Senin. Hari Senin kemarin itu di video yang sebelumnya aku udah ceritain kalau aku ada interview untuk salah satu perusahaan Australia di Indonesia kan ya. Nah, hari Senin kemarin itu mereka ngirim email referensi ke head aku yang sebelumnya di kantor yang sebelumnya, dan itu dibales hari Rabu. Dan akhirnya setelah itu dibales, sorenya aku dikabarin bahwa aku diterima dan aku akan mulai bekerja mulai tanggal 6 Maret 2023. So, ya mulai Maret nanti aku akan mulai bekerja di Bali sebagai full timer, asisten manager accounting. Itu berita update yang pertama. Sebenarnya aku ada dua perasaan sih. I'm happy karena tentu salary-nya jauh lebih besar daripada perusahaan yang sebelumnya, dan dari segi karir juga lebih bagus. Terus dari segi pengalaman juga ini lebih menjanjikan karena kan ini perusahaan national company ya. Terus di Bali juga gitu, jadi siapa sih yang nggak pengen gitu ya kerja sambil liburan di Bali gitu. So I'm really excited for this job ya. Itu perasaan yang pertama. Perasaan yang kedua adalah agak bingung, sedih karena seperti yang teman-teman tahu, aku itu harus ujian di antara tanggal 21 sampai 24 Maret ini, dan sementara kelas for Brightung aku itu baru satu minggu kemarin, besok 2 minggu. Kalau aku mulai kerja tanggal 6, berarti aku hanya punya waktu for Brightung itu 2 minggu doang, sementara 2 minggunya lagi itu aku harus berjuang sendiri. Sementara materi-materinya tuh aku masih buta banget untuk yang ujian bahasa Jerman ini. Jadi akhirnya tapi mau nggak mau, yaitu yang tadinya aku pengen nyelesain for Bright itu aku terus ujian baru nanti mulai kerja full time, tapi karena memang ini kondisinya urgent, jadi ya udah aku meninggalkan for Bright kelas aku ini. Udah dapet yang baru 2 minggu terus kerja, terus nanti aku belajar sendiri, tapi ujiannya tetap aku di bulan Maret besok, dan aku udah ngomong kalau aku mau izin 1 hari di tanggal ujian aku gitu. Itu update yang pertama. Terus update yang kedua, kemarin aku sempet main ke, aku nggak tahu ini namanya bar atau klub ya, bar sih kalau menurut aku ya. Itu namanya La Favela di daerah Seminyak. Yeah, that's my second time to, mungkin ini klub ya, karena kalau bar tuh aku udah sering beberapa kali, bahkan di Lombok aja pun aku tinggal di hotel yang ininya ada beach club gitu, dan kalau ke beach club pun juga aku udah sering gitu. Tapi kalau ke yang seperti ini, kalau ini kayak klub deh, itu baru 2 kali. Yang pertama itu di Oldman, sama ini yang kedua. Oldman tuh juga aku nggak tahu deh, aku tuh nggak bisa bedain mana klub mana bar gitu. Jadi ya pokoknya yang buat joget-joget gitu, ini baru yang kedua kali. Yang pertama di Oldman, yang kedua yang ini di La Favela. Untuk dari segi prices, for my personal Oldman jauh lebih murah, karena Oldman itu aku beli waktu itu Smirnoff yang pink, pokoknya rasa-rasa gitu, itu harganya 50.000. Sementara yang di La Favela kemarin ada sih bir bintang 50.000, tapi kan aku memang tidak bisa minum bir ya, maksudnya bir yang bener-bener bir tok doang gitu, yang pahit gitu, aku nggak bisa. Nah kalau bir doang itu harganya 50.000, tapi kalau yang berasa aku kemarin belinya apa sih
Apnel ya, aku lupa namanya. Itu harganya 90.000 dan ya agak lebih mahal sih, tapi ya dari segi fasilitas ya, maksudnya kalau kemarin yang di Oldman itu kebanyakan lagu-lagu yang dimain tuh aku nggak paham, itu lagu-lagu yang memang nggak pernah aku dengar, nggak familiar. Tapi kalau yang di La Favela ini itu lagunya ya kalaupun lo nggak bisa nari, lo bisa nyanyi gitu, sing along gitu. Jadi aku suka gitu di si La Favela ini. Dan dari segi konsepannya gue nggak tahu dia kayak menyindir Tuhan atau bagaimana, karena ada patung Tuhan Yesus memberkati gitu, terus ada kayak gambar-gambar perjamuan kudus, nah kayak gitu-gitu. Gue nggak paham itu maksudnya kayak menghina atau bagaimana, but I don't really care about that. Poin gue di sana adalah gue pengen nari, gue pengen seneng-seneng, tapi nggak mabok atau apa ya, karena gue pun juga emang nggak bisa mabok, anak kampung. Gue kesana juga sama teman-teman gue yang emang cuma buat enjoy aja gitu, nggak ada niat yang gimana-gimana gitu. Dari segi harga ya agak mahal dikit, hampir 2 kali lipat, tapi dari segi fasilitas lebih oke di La Favela dan lebih dekat juga sama rumah, karena kalau kemarin yang di Oldman itu agak jauh ya Bo ya, apalagi kemarin sempet hujan. Kalau yang di Oldman tuh pulangnya agak PR ya, kalau yang kemarin agak lumayan oke. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, aku kelas ini berarti udah seminggu dilaluin, jadi aku sudah mulai belajar Hören, Lesen, Sprechen, dan Schreiben. Dan itu berarti 4-4-nya udah aku lewati nih, maksudnya udah buat belajar tuh udah di ini semua. Dan wow, ternyata aku tidak pintar. Sebodoh itu, karena aku tuh bener-bener nggak paham ini disuruh ngapain, walaupun aku udah tahu ya, maksudnya kalau ini tuh triknya begini, ini triknya begini, tapi tetap aja kayak ngeliat soal tuh, aduh gue kok berasa bego ya, gue nggak tahu gue mau ngapain gitu. Jadi kayaknya aku memang harus banyak latihan lagi deh. Dan word chart itu kosakata aku tuh memang bener-bener masih minim sekali, jadi memang aku harus mencari cara lagi bagaimana caranya supaya aku bisa lebih banyak mengumpulkan kata-kata dalam bahasa Jerman. Aku sudah mulai nonton film dalam bahasa Jerman, cuma ya mungkin memang belum terlalu nyantol, but ya kita akan coba lagi nanti. Pokoknya kita masih punya waktu kurang lebih 3 minggu, itu harus benar-benar dimaksimalkan gitu. Itu update yang ketiga. Update yang keempat, aku baru tahu jadi di dekat kosan aku itu ada yang namanya Fresh Indo. Jadi itu buat beli bahan-bahan makanan kayak Superindo lah ya, kayak Superindo, tapi harganya tuh lebih murah, lebih affordable. Jadi selama ini aku kalau belanja bulanan itu kalau nggak di Circle K, di Indomaret. Circle K pertama kali aku datang aku belanja di Circle K, oke, harganya sangat-sangat tidak rasional. Dan untuk yang belanja kedua kemarin aku di Alfamart 2 dan 3, aku sebelumnya belanja di Alfamart, dan tadi pagi aku baru nyari hanger kan, terus kata ibu kos aku, coba aja beli di ini tadi aku mau jalan di Miniso, karena Miniso kan juga cuma 5 menit jalan di sini. Terus kata ibu kosnya, nggak usah di Miniso, di situ aja depan, yang jalan cuma paling 2 menit lah, yang cuma di depan gang udah nyebrang itu tempatnya. Strategis itu tempat kosan gue. Nah terus akhirnya yaudah, kata ibu kosnya suruh lihat di situ aja harga hanger, dan gue beli tadi hanger isi 12, harganya cuma 22.000. Kemarin beli hanger di Miniso 10, harganya 30.000. So ini lebih worth it ya gitu. Dan setelah aku lihat-lihat sekeliling tempat itu, ternyata harganya jauh lebih murah daripada Indomaret. Dan aku agak sedikit, kenapa ada nggak dari, gue tuh udah 2 bulan di sini, kenapa nggak
dari kemarin-kemarin gitu gue nyari kesini karena harganya itu jauh banget, lebih murah banget. Dan kalau di Indomaret mungkin cuma ada satu ukuran ya, ukuran gede. Nah kalau di sana tuh pilihannya tuh banyak banget gitu. Jadi aduh sangat menyesal, cuma yang apa-apa lah, nextnya aku kayaknya akan langganan di situ deh. Gitu. Itu update yang ke berapa? 4 ya, 5. Oke, sekarang 5. Update yang kelima, aku bertemu dengan laki-laki yang sama seperti 2 minggu yang lalu. Iya, jadi aku nggak tahu aku udah pernah cerita ini apa belum. Jadi 2 minggu yang lalu tuh aku ketemu dia. Aku kan telat ya, bukan disengaja telat, tapi memang aku habis les aku tuh baru selesai jam 5:30. Aku mau ke gerejanya itu kan jam 6. Nah biasanya tuh masih oke lah, masih kekejar. Nah ini kebetulan kena macet, aku lewat jalan shortcut gitu, terus kena macet karena lagi ada kayak bukan pasar malam sih, kayak apa ya, kayak iya orang jualan gitulah di pinggir taman mancing. Akhirnya macet dan itu nge-stuck. Nah gara-gara itu akhirnya aku nyampe gereja tuh telat. Nah di situ waktu mau ke parkiran aku ketemu dia. Nggak tahu, mataku langsung kayak wow, tertuju otomatis gitu, gimana sih. Nah terus udah gitu dia itu kayak apa ya, bener-bener kayak aku tuh pernah membayangkan seseorang yang aku pengen, dan tiba-tiba orang itu muncul di depan kamu, gimana sih. Nah tiba-tiba tuh mataku kayak autofokus aja gitu. Nah itu aku pertama kali ketemu dia itu seperti itu prosesnya. Waktu minggu kedua terus oh ya, duduknya juga nggak beda jauh duduknya tuh. Jadi aku nggak tahu, kita kan masuk, jadi kita masuk, aku ketemu dia di parkiran, dia udah selesai parkir, aku baru mau parkir. Nah terus abis aku parkir, aku lari nih karena memang aku udah telat kan, lari bukan ngejar dia, emang lari karena udah telat. Nah terus ternyata kita sama-sama belum boleh masuk karena jadi kalau yang telat itu harus nunggu sampai bacaan dulu, orang-orang pada duduk di dalam, baru kita boleh masuk. Nah kayak gitu. Akhirnya kita sama-sama nih di luar. Nah terus pas udah boleh masuk, kebetulan dia tuh lewat depan, aku lewat samping. Nah jadi posisinya tuh aku duluan, dia ada di belakang, karena sebelum dia tuh ada orang-orang lagi kan. Nah sementara dari samping itu jarang, dikit orang-orang yang lewat situ. Nah terus waktu masuk aku duluan nih depan dia, aku nggak tahu ternyata dia tuh ada di belakang. Nah terus aku ngambil tempat duduk yang memang cuma buat satu orang ya kan, aku sendiri ya. Ternyata dia tuh pas ada di belakang, tadinya mau duduk di samping, terus dia celingak-celinguk udah nggak ada tempat, akhirnya dia duduk di depan aku. Dan nggak tahu, aku ngerasa kayak ih kayaknya kita jodoh deh. Ngarep banget gue jodoh sama dia, baru pertama kali ketemu, tapi emang dia tuh sosok yang buat gue gila, perfect banget nih orang ya. Karena gue tuh bener-bener mencari seseorang yang bisa memandang Tuhan dengan cara yang sama, bisa sama-sama memuji Tuhan gitu bareng sama gue. Dan gue tuh melihat sosok itu di dia. Kenapa? Karena dari cara gue ngelihat dia berdoa, cara dia datang ke gereja, pakaian yang dia kenakan, itu benar-benar menggambarkan kalau Tuhan itu sesuatu yang important juga di hidupnya dia gitu. Jadi makanya kok gue kayak auto suka gitu. Nah itu pertemuan pertama. Nah pertemuan kedua, minggu kedua, gue tuh berharap banget gue ketemu sama dia, tapi ternyata tidak. Nah terus Rabu Abu juga sama, gue berharap gue ketemu sama dia, ternyata enggak. Nah tadi, ini hari Minggu ya, tadi ketemu lagi, dan ternyata memang Rabu Abu itu dia nggak datang. Karena kenapa gue tahu? Jadi tadi itu diumumin kalau misalkan ya Rabu Abu nggak datang, ini masih ada nih abunya. Jadi yang belum dapat kemarin maju aja, nanti diberkatin. Nah kayak gitu, dan ternyata tuh dia maju. Terus wow, aku ketemu lagi. Terus jadi gue tuh bener-bener
gue tuh ngelihat bule tuh banyak banget. Gue tinggal di Bali, ngelihat bule ada ratusan kali setiap hari, puluhan itu kayak ratusan deh. Dari 2 minggu ini gue ngeliat bule itu ratusan. Tapi gue tuh bener-bener apal banget mukanya dia, gue apal banget bentuk wajahnya, gesturnya, bentukannya, plak 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 tuh gue apal gitu. Jadi gue tahu itu memang dia. Dan itu kayak ini sempurna deh. Emang Ana tuh sebodoh itu tau kalau lagi suka sama orang. Gitu, itu update yang kelima hari ini. Ih, seneng banget aku tuh. Ih gitu. Terus apalagi ya update-nya. Iya, gue udah ini yang ke-6 deh. Yang ke-6, gue tuh norak ya memang ya. Gue tuh pertama kali tau makan di Bakso Afung kemarin. Ternyata nasi goreng sapinya tuh enak tau. Harganya tuh 54.000. Ya sama tax 60 lah ya. Itu ternyata enak tau, daging sapinya banyak. Terus gue kenal sama nasi gorengnya dikasih kayak wajan gitu. Enggak sih, sebenarnya itu bentukan piringnya, tapi itu kayak wajan aja bentukannya. Jadi kan gue pesen nasi goreng, gue dikasih wajan. Kayak sebodoh itu nanya sama abangnya. Cuma enak-enak, nasi goreng sapinya enak, so I recommend you to try. Baconnya juga enak. Gue nggak tahu sih bacon itu dari daging sapi atau daging babi sih, gue nggak tahu. Cuma itu dagingnya enak sih, enak-enak, recommend. Terus kemarin juga abis makan Afung itu aku jadi rencananya aku sama Agis sama teman aku yang di Bali, kita rencananya pengen jalan-jalan nih, keliling-keliling. Tadi pengen kabar lagi, cuma nggak jadi ya say, karena agak gerimis. Tapi kita rencananya mau jalan-jalan aja nih daerah Kuta atau Legian. Ternyata lagi di tengah-tengah jalan hujan gede. Akhirnya kemarin aku karena kita nungguin udah dari jam setengah 8 apa jam 8 sampai jam setengah 10, sampai jam 10 deh, jam 10 itu masih belum reda juga. Selama itu gue nungguin hujan di Legian. Pengen beli jas hujan, Indomaret tuh gak ada yang jual. Ada yang dijual tuh di kayak warung biasa gitu, kayak warung pakaian, tempat pakaian. Dia jual jas hujan, tapi lo tahu harganya berapa? 45.000 untuk jas hujan plastik yang dulu gua jual harganya 2.000. Gue pernah jualan jas hujan harganya 2.000. Ya paling mahal di abang-abang itu 10.000. Ini dia jual 45.000. Ya tentu saja gue gak jadi beli dong ya. Mending gue hujan-hujanan nyampe rumah tinggal nyuci daripada gue harus beli jas hujan 45.000. Sayang gitu. Jadi kemarin Ana hujan-hujanan, makanya Ana tadi beli hanger karena cuciannya jadi tiba-tiba banyak karena kehujanan. Karena memang Bali itu beberapa hari ini tuh lagi hujan banget, hujan siang-siang tuh hujan, memang lagi tidak bersahabat banget gitu. Udah 18 menit, lama juga ya. Ya udah, itu aja cerita untuk minggu ini. Semoga sedikit menghibur, nggak menghibur sih, semoga bisa jadi update lah buat kalian. Sampai berjumpa di waktu kabar cerita selanjutnya ya.